jumpa lagi dengan saya di channel Fortuna Garden Konsel. Lama tidak update video dalam beberapa bulan terakhir ini. Hari ini kita akan mulai eksis kembali, tentunya untuk memberikan informasi-informasi yang positif buat Anda semua tentang seputar pertanian dan perkebunan. Hari ini kita akan menuju kebunnya Bapak Sumaji di Desa Wunduwatu, Kecamatan Andolo, Kabupaten Konawe Selatan. Beliau hari ini panen cabai. Ayo kita ikuti jalan-jalan hari ini. Sudah sampai di kebunnya Pak Sumaji ya, yang tanaman cabainya sangat luas dan subur-subur karena perawatannya maksimal. Kita akan langsung menuju kebunnya Pak Sumaji, mungkin di gubuknya. Oke, gitu terus teman-teman. Oke teman-teman, karena yang punya belum datang, kita langsung saja lihat proses pemetikan cabainya. Assalamualaikum Bu. Lagi pada panen lombok ya Bu. Ini jenis lombok apa Bu? Lombok keriting ya. Pak Sumajinya kemana ini Bu? Beli pupuk ya, belum datang. Nah. Wah, mantap ini cabainya. Cabainya jenis cabai keriting Bu ya. Kalau boleh tahu mereknya apa ini Bu? Oh ya, nanti biar saya tanya ke yang punya ya. Nah teman-teman, ini mulai pada metik cabai karena ini hari panen. Jumlahnya ada berapa orang Bu? 5 orang ya. Ini setiap hari ya Bu kerja di sini? Wah, luar biasa ini Pak Sumaji kebunnya ini. Dia mempekerjakan ibu-ibu masyarakat sekitar untuk merawat tanamannya. Jadi hari ini juga proses pemetikan. Nah, ini berapa hari sekali Bu dipetiknya ini Bu? Tiap hari ya? Wah. Oh, sistem borong ya? Ngomong-ngomong berapa borongannya Bu per kilonya? 3.000 Pak. 3.000 ya? Itu tiap hari metik ya Bu? Terus ini barangnya diambil nanti berarti sore Bu ya? Ada pembeli yang ambil atau Pak Sumaji sendiri yang bawa ke anu? Diambil Pak. Diambil ya. Jadi teman-teman, barangnya ini tiap sore, tiap hari ada yang ngambil. Nah, ibu-ibu ini hitungannya borongan katanya 3.000 per kilo Bu ya? 3.000 per kilo. Nah ini cabainya bagus-bagus. Tuh, cabai keriting. Hanya jenisnya saya kurang paham, nanti kita tanyakan sama pemiliknya. Karena yang punya belum datang ini. Tadi katanya lagi cari pupuk. Nah, terus Ibu tinggalnya ini di desa mana Bu? Oh, masih desa setempat ya? Oh, di Desa Wunduwatu teman-teman. Jadi ini, oh Bumi Raya ada juga. Jadi ini
satu kebersyukuran kalau bertani itu bisa mempekerjakan masyarakat sekitar sehingga lapangan pekerjaan itu terbuka. Nanti kita bincang-bincang dengan pemilik kebun. Ya, teman-teman, luasnya luas juga ini, tanamannya banyak. Kurang lebih sekitar 1 hektar ya. Tapi nanti lengkapnya kita cerita-cerita sama pemiliknya. Nah itu ada yang sudah merah-merah ya. Jadi tiap hari ini metik. Tiap hari. Nah itu ada ibu-ibu 5 orang yang berasal dari desa Bumi Raya ada, dari Wonduwatu ada. Itu luas ya tuh sampai ke sana-sana. Sejauh mata memandang pokoknya lah. Nah ini katanya ibu-ibu ngajak istirahat, mau ngopi-ngopi, kalau bahasa sininya itu medang dulu ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman lagi mulai pengangkutan. Tuh, bawa banyak-banyak ya. Jadi setelah dipetik, dibawa terus dimasukkan karung. Ini per karung rata-rata berapa kilo, Bu? 40 ya. Jadi mereka langsung masukkan ke karung. Nah, habis di karung langsung ditimbang. Jadi supaya ketahuan pendapatannya berapa, kemudian setelah ditimbang otomatis langsung dikirim ke pasar, nanti ada yang ngambil katanya. Pak, dari mana ini Pak? Habis mau pupukin. Halo teman-teman, ini sudah lagi sama-sama pemilik kebun, namanya Pak Sumaji. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak Jan. Kita mau cerita-cerita seputar Lombok nih Pak, cabai ya. Tadi sudah sempat ambil dokumentasi tentang cabai yang Bapak punya ini. Boleh cerita Pak sedikit Pak tentang cabainya? Tentang apa ini Pak? Penanaman? Ya mulai dari penanaman Pak, luas lahan. Luas lahan ini saya perkirakan kurang lebih 0,75 hektar. 75. Oh, luas lahan 75 are Pak ya? 75 are. Populasinya kurang lebih antara 12 ribuan pokok. 12 Nah, sebagian banyak yang waktu penanaman mati, ini kita manfaatkan, di yang mati ini kita tanami dengan tomat supaya lahannya ada tidak mubazir. Jadi dia tetap bisa memberi tambahan pengembalian modal lah istilahnya. Terus jenis tanam cabainya tanaman merek apa ini Pak? Ini ada 2 jenis. Yang pertama laju Evan, yang kedua pilar. Itu laju semua dari panah merah. Panah merah ya? Ya, bagusnya dari panah merah itu kita dapat bimbingan mulai dari nol, dari penanaman sampai perawatan, dan rekomendasi mulai fungisida, pestisida, dan lain-lain segala macam
macam untuk perawatan itu selalu dibimbing. Mereka selalu berkunjung rutin. Terus sistem pengairan Pak, menggunakan apa, cara apa? Waktu penanaman ini kita mengandalkan air hujan. Jadi kalau untuk antisipasi di saat kemarau seperti ini, saya menggunakan alkon ini, khusus alkon pemadam kebakaran, karena dia tendangannya lebih kuat. Terus sticknya juga pakai punya pemadam juga, jadi kita bikin hujan buatan. Hujan buatan ya. Itu harganya mahal dong Pak? Itu satu paket untuk di Kendari 6 jutaan lah, sudah siap pakai. Oh, sekitar 6 jutaan ya itu untuk penyiramannya. Untuk penyiraman. Terus karyawan yang digunakan ini dengan luasan kurang lebih 75 are, sekitar berapa orang Pak? Untuk karyawan tetap, kita kan lahan ada 2 hektar. Yang kita tanam bukan hanya cabai, ada timun, ada tomat. Itu tenaga tetap 4 orang. Itu yang tetap. Lain tenaga petik. Kalau tenaga petik itu dia borongan. Borongan ya. Iya. Tapi orangnya masih warga sekitar Pak ya? Warga sekitar ya. Terus kalau pemasaran Pak, kita ke mana Pak penjualannya untuk cabai keriting ini? Untuk cabai keriting, kalau pemasaran itu tetap larinya ke Kendari di Baruga. Kendari. Tapi untuk yang pemasarnya sudah ada sih. Ya, ada memang tengkulak besar yang siap ambil berapapun dan kapanpun, berapapun kita tanam seluas apapun siap. Untuk pasar Kendari saya rasa masih menjanjikan. Jadi saya ketemu karyawan yang metik, anggotanya Bapak itu. Itu boleh cerita Pak, orang dari mana saja yang kerja di sini? Orang sekitar kampung sini, tetangga, teman-teman lah. Itu kita panggil ibu-ibu yang biasa diam di rumah, mungkin dari pedang rumpi ya Pak ya. Yeah. Kita panggil untuk petik cabai lah. Paling tidak kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Pemberdayaan lah. Ya, begitu. Tapi rata-rata ibu-ibu dari desa Wunduwatu ya? Ya, dari desa Wunduwatu, ada juga dari Gembiraya. Total pekerja khusus untuk ibu-ibu berapa orang? Kalau untuk petik hari-hari 6-7 orang sih. 6-7 orang ya? Itu rata-rata sudah berumah tangga Pak ya? Sudah ya. Kerjaannya. Untuk cabai sendiri, untuk persiapan lahan sampai panen, kalau untuk luasan 1 hektar ya, itu sama sih dengan tomat. Rata-rata kalau untuk horti mirip-mirip lah. Itu kisaran antara 60 sampai 70 juta. Itu sudah pakai tenaga kerja semua. Kita hanya mengkoordinir aja. Jadi semuanya sudah orang lain yang kerja. Itu kisaran antara 60 sampai 70 juta modal. Untuk pembiayaan ya? Iya. Sudah dari persiapan lahan, bibit, pokoknya sudah siap panen. Semualah dan lain-lainnya. Iya. Nah, itu estimasi di hasil Pak. Kita hitungkan dulu estimasi tonasenya, pendapatan. Kemudian nanti kita kalikan harga supaya dia ketemu berapa omset untuk dalam per hektar ini. Iya. Untuk cabai itu kalau 1 hektar populasi tumbuhannya itu kisaran 20.000 pohon. Mungkin ada mati 10 sampai 20% lah. Nggak ada yang sempurna saya rasa. Iya. Untuk kisaran mungkin di angka 18.000. Itu potensi hasilnya sih per pohon untuk panen pertama. Kalau cabai kan bisa 2 kali Pak Johan panen. 2 kali ya? Jadi panen raya pertama, nanti dia akan bunga kembali dan kita masih bisa tunggu panen keduanya. Untuk panen pertama saja, 1 pohon itu bisa dia sumbang 0,7 kilo. 0,7 kilo per pohon ya? 7 ons lah. 7 ons per pohon ya? Iya. Sekarang 7 ons kita kali 18.000 pohon. Itu kisaran berapa ton? Berapa tadi? Berapa? 7 ons kali 18.000 pohon. Wah, banyak itu Pak. Banyak lah ya. Mungkin kisaran di antara berapa ton ya? 10. 7 kali 8. 20 Ya, lebih. antara 15 sampai 16 ton. Waduh, ini matematika saya kurang Pak, jadi
15 tonan ya. 15 ton. 15 ton lah rata-rata lah. 15 ton itu harga cabai terendah untuk saat ini titik terendah, Pak. Titik terendah ya. Nah, itu di angka 10.000. Nah, 10.000 berarti kalau 10.000 kita kalikan dengan 15.000 kilo. Kalau 15 ton kan 15.000 kilo, Iya, Pak. benar ya. Berarti sekitar 150 juta. 150 juta ya. Itu di harga titik terendah ya, Pak. Titik terendah ya. Terus kalau harga 20 berarti kita tinggal kalikan 2, Pak ya. Iya. Bahkan sampai harga 80 kan. Nah. Berarti kita kali 8. 80 berarti hitungannya dalam 1 hektar ini potensi hasil cabai ini main 300-an juta dong, Pak. 300 sampai 800 juta, Pak. 300 sampai 800 800 juta per per hektar. hektar. Nah, Dengan modal awal antara 60 sampai 70 juta. 70 juta. Wow, luar biasa juga Pak petani ya. Wah, ternyata Kita bicara normal, Pak Johan ya. itu bicara ya. Nah, di pertanian banyak kendala. Tapi saya rasa kalau petaninya mau belajar terus Hmm. ikuti apa yang memang harus diterapkan, saya rasa untuk angka kegagalannya sangat rendah sekali. Ya, istilahnya manajemen risiko Ya, Pak ya, manajemen sangat risiko. Itu tadi bicara potensi Pak. Bicara potensi dari per hektar itu modal kan 60 sampai 70 juta. Ya, betul. Nah, potensinya itu sampai 300-an juta lah Ya. kita anggap. Itu dalam waktu berapa bulan itu Pak Eh, untuk cabai ini? Untuk cabai sih mulai petik mungkin 80 hari, anggap 3 bulan. 3 bulan. Proses pengolahan lahan 1 bulan, sekitar 4 bulan Pak ya. Ya, 4 bulan. Luar biasa Pak ya, dalam 4 bulan bisa menghasilkan sampai 300 jutaan. Tetapi dengan manajemen risiko tentunya Pak ya, dengan memanage semua. Nah, terus masuk ke perawatan nih Pak. Nah, perawatan untuk Mulai pemupukan gitu kan. Untuk start pemupukan kita sih hanya pakai kocor pupuk siram. Kita bilang kocor ya. Itu kita aplikasi 10 hari sekali sampai masa mau panen. Itu wajib 10 hari sekali. 10 hari sekali untuk kocor ya. Kocor ya. Pupuknya Pak? Saya pakai Mutiara Grower. Mutiara Grower ya. Yang kandungannya itu kalau tidak salah 15 9 20. Jadi 15 nitrogen, 9 fosfat dengan 20 di kaliumnya. Dia tinggi kalium. Jadi kita nggak pakai KCl lagi. Itu murni kimia atau campur juga dengan organik Pak? Kalau untuk organik kita saat pembuatan lahan, Pak. Pembuatan lahan. Jadi sebelum kita tutup mulsa, kita bajak, atau kita cangkul, itu sudah kita hamburkan dengan pupuk organik. Itu kalau saya pribadi saya pakai limbah nilam yang sudah kita fermentasi, itu kita manfaatkan untuk di kebun kita. Dan hasilnya seperti yang kita lihat lah. Iya. Royo-royo, pupuk kimia juga dosisnya kita kurangi, sangat rendah. Berarti semi organik. Iya, Jadi betul. kimia pakai, organik juga pakai Iya. gitu. Karena untuk keberlanjutannya di masa yang akan datang. Betul. Kemudian mulai fungisidanya Pak? Fungisida itu kalau musim penghujan, Pak ya. Mhm. Kalau musim penghujan kita memang 3 hari sekali. Karena di situ rentan sekali untuk tumbuhnya jamur. Itu sangat rentan pohon cabai kalau kena Phytophthora itu. Phytophthora ya. Nah, Nah, ada itu sangat rentan sekali. ada Phytophthora, ada Fusarium, Iya. banyak lah ya. Nah, itu kita aplikasi 3 hari sekali sih memang. Tapi Betul. kalau cuaca begini bisa seminggu sekali, 10 hari sekali. Tidak ada masalah kalau musim kemarau itu. Masih jauh dari hama ya. Iya, Kurang ringan kalau sekali. untuk fungisidanya. Itu jenis pupuknya Pak, jenis obat racunnya, Fungisida. fungisidanya Kalau fungisida bebas lah. bebas ya. Rasa-rasa itu Istilahnya banyak di pasar Pak ya. banyak di pasar. Kalau merek mungkin ada Antrakol, ada Ditan, ada Tanaka. Kalau yang mau kelasnya Sultan mungkin banyak duit itu pakai Amistar Top, Ya. boleh lah. Ya teman-teman ya, tidak sedang promosi merek ini, cuman pengalaman lah ya supaya bisa berbagi dengan teman-teman. Kemudian kalau untuk inseknya nih, Insek saya cuma pakai ini sih, untuk lalat buah aja dia. Lalat buah Dia ya? kan fokusnya lalat buah kan. Dia saya pakai Curakron, bisa Kanon, bisa Topsin. Nah, itu aja sih di bolak-balik aja. Jadi bahan
aktif yang sama nggak kita pakai 2 kali, dalam artian kita selang-seling, kita rolling. Rutin itu Pak ya penyemprotannya. Rutin ya. Seberapa hari sekali kalau untuk inseknya? Sama kalau musim penghujan di rolling kita, mungkin seminggu sekali lah kalau untuk lalat buah. Terus kalau untuk trip seminggu sekali juga, jadi kita rolling aja, jadi 3 hari sekali itu untuk sama trip itu misalnya hari Rabu, nanti untuk lalat buah hari Minggu, seperti itu. Jadi intinya rutin itu Pak ya. Rutin. Iya, iya. Terus kalau untuk ini tadi fungisida sudah, insektisida sudah, ada nggak Pak semacam teknik-teknik lain atau tips-tips lain yang orang lain jarang gunakan tapi bapak punya nih, berbagi dong Pak. Siapa tahu Bapak ada. Enggak ada sih, yang penting rutin aja itu. Dilihat saja kalau hama itu dilihat, enggak perlu bilang 2 hari sekali, 3 hari sekali, enggak perlu. Jadi dilihat aja kondisi lahan, kalau memang enggak ada hamanya, untuk apa kita buang-buang uang kan? Hanya yang saya pakai memang untuk apa, supaya tanaman itu hijau royo-royo, saya selalu rutin. Saya ikutkan itu B7 asam amino. Nah itu selalu saya pakai. Termasuk pupuk pelengkap ya? Iya, pelengkap cair. Termasuk kalsium apa dan lain sebagainya juga pakai Pak? Kalsium pakai, saya pakai karate plus boroni. Itu dicampur dengan saat pengocoran. Karate plus boroni ya? Iya. Berarti yang ada kandungan boronnya itu. Iya. Berapa persen itu Pak kandungan boronnya itu? Kandungan boronnya sedikit sih Pak, Sedikit. 0,3%. 0,3 ya? Nah, kalsiumnya 26%. Kalsium. Nah, ada nitrogennya dia 15%. Terus kalau untuk dolomit pakai juga Pak? Dolomit pakai di saat penaburan pupuk kompos. Oh di awal ya? Iya, Di dicampur, awal. Berarti pH-nya akan bagus nantinya. Iya, karena memang untuk struktur tanah kita di sini kan sangat kritis. Terakhir nih Pak, pesan-pesan untuk petani pemula yang ingin katakanlah belajar budidaya cabai keriting ini, karena biasa ketakutan petani kan, oh gimana ininya, gimana ngerawatnya, nanti pasarnya kemana. Nah, mungkin ada ya kalimat-kalimat bijak lah untuk bisa menginspirasi dari teman-teman di luaran sana. Yang pertama sih pendek aja kalimatnya, tetap jadi pejuang, jangan jadi pecundang, itu aja. Asik. Dalam artian gini, kalau mau berbuat itu jangan salah-salah. Kalau memang mau belajar, belajar memang nempel sama yang sudah biasa nanam. Jangan malu bertanya. Yang biasa nanam belum tentu pintar, macam saya enggak pintar. Mungkin kebiasaan yang saya pakai cocok sama dia. Kita berbagi saja. Namanya apa ya? Ilmu pertanian itu sangat luas. Kita tiap hari itu selalu belajar dan belajar. Iya. Jadi kalau ada pemula, saya juga pemula sih. Jadi mari sama-sama belajar. Terima kasih Pak sudah memberikan banyak informasi dan salam sukses untuk semuanya. Untuk Bapak juga mudah-mudahan sukses selalu. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Jan, terima kasih.